Baik, assalamualaikum. Kita bertemu lagi di kuliah sinkronus, melanjutkan video kuliah sinkronus sebelumnya. Mohon maaf kemarin kuliah kuliah video asinkronus yang sebelumnya, yang sebelum video ini, itu saya buat cukup pendek ya, hanya setengah jam kurang karena satu dan lain hal, maka ini sambungannya ya. Jadi dua video ini akan menjadi kuliah sinkronus yang harusnya yang dijadwalkan itu di hari Jumat, tanggal, berapa, tanggal 9 Oktober ya. Oke, nah, di video sebelumnya kalau Anda perhatikan, eee, sebentar ya. Kalau Anda perhatikan di video sebelumnya kita sampai di sini, kita sudah menurunkan, suku, koefisien sisa atau koefisien residu dari sembarang fungsi f(z), ya, formalismenya, ya, seperti ini. Dan kita juga sudah membahas satu contoh, misalnya fungsi kompleksnya seperti ini, saya ambil 1/z kali z min 1 kali z min 2 kuadrat. Ada 3 poles atau ada 3 titik singular, ya. Titik singular pertama adalah di Z0 sama dengan 0, yang kedua di Z0 sama dengan 1, yang ketiga di Z0 sama dengan 2. Untuk yang Z00 dan Z01 itu, eee, singularitasnya simple, ya, pole-nya simple. Sedangkan untuk yang Z0-nya sama dengan 2 itu orde singularnya adalah orde 2, karena pangkat 2 di sini. Oke, kita juga sudah bahas bagaimana mendapatkan, eee, hasil untuk mereka ya, seperti ini. Untuk masing-masing pole-nya kita sudah dapatkan suku residunya. Maka sekarang kita coba lanjutkan, kita coba ambil contoh lain ya, kita coba bahas contoh-contoh lain, untuk, memberikan gambaran bagaimana, persamaan ini bekerja atau formalisme ini bekerja. Nah, saya akan coba ambil contoh misalnya fungsinya seperti ini ya, E pangkat Z sin Z. Oke. Nah, kalau Anda lihat, fungsi kompleksnya, penyebutnya ini tidak dalam bentuk polinomial ya, penyebutnya dalam bentuk, sinus, fungsi transenden ya. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah fungsi ini holomorfik? Tentunya jawabannya bergantung pada kontur yang kita buat ya. Tapi kita bisa lihat kalau, kita membuat kontur di mana suatu, kontur tersebut melingkupi titik, Z sama dengan 0, maka, eee, fungsi ini non holomorfik atau singular ya. Jadi di sini, titik singularnya adalah ya, jadi singularitasnya ditentukan dari, atau titik Z0-nya itu ditentukan dari persamaan tersebut, sin Z0 sama dengan 0 ya. Pembilangnya sepertinya aman ya, tidak punya nilai singular kecuali di Z sama dengan tak berhingga ya. Tapi karena kita, berbicara dalam konteks kontur yang lokal, maka E pangkat Z ini holomorfik. Nah, sekarang tinggal sepersin Z ya, sepersin Z ini tentunya, punya titik singular ya, sin Z0 sama dengan 0, ini punya solusi ya, kita tahu solusinya adalah, Z0-nya sama dengan 0 ya. Tapi tidak hanya ini ya, Z0 sama dengan pi pun bisa ya kan, sin pi itu 0, dan ternyata kita lihat ada 2pi ya, 3pi, dan seterusnya ya. Dan bahkan tidak hanya plus, tapi juga minus pi, minus 2pi, minus 3pi, dan seterusnya ini menghasilkan sinus yang 0 ya. Jadi kalau bisa saya tuliskan seperti ini. Atau dengan kata lain maka saya bisa tuliskan ini adalah MP ya. Di mana M adalah 0 ya, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Oke? Nah, sekarang bagaimana kita menentukannya? Kita lihat pertama sekarang, singularitasnya sudah kita ketahui, ada tak berhingga singularitas, ada tak berhingga titik ya, bergantung pada M-nya gitu kan. Tapi sekarang,
apa, singularitasnya ini adalah simple, karena sin-nya pangkat 1. Coba kita terapkan, maka di sini kita punya kondisi n-nya adalah 1 ya. Z0-nya adalah MP ya, dengan M sebagai berikut. Maka A-1-nya dapat kita dapatkan dari 1/n-1 1/n-1 faktorialnya 1, lalu turunannya 0 karena turunannya adalah turunan dari n-1. Maka di sini saya punya limitnya Z mendekati MP dari kita punya Z min MP pangkatnya 1 dikalikan fungsinya tersebut, yaitu E pangkat Z per sinus Z. Ya ini yang kita coba masukkan. Tapi Anda lihat bahwa sekarang karena bentuk penyebutnya sinus Z, maka kita tidak mudah melihat bahwa ini bisa di-cancel dengan pengalinya ya. Jadi kalau kita masukkan limit secara naif ya kita punya di atasnya 0, di bawah juga 0. Jadi punya 0 per 0 yang forbidden ya. Lalu bagaimana? Ya, di sini kita bisa menggunakan dalil L'Hopital. Anda tentunya ingat dalil L'Hopital ya. Dalil L'Hopital bilang apa? Dalil L'Hopital yang bilang bahwa limit x mendekati 0 ya. X di sini bisa bilangan real maupun bilangan kompleks. Limit x mendekati 0 dari suatu fungsi x dibagi dengan fungsi lain ya gx ini sama dengan limit dari x mendekati 0 untuk f aksen x, artinya kita turunkan fungsi tersebut terhadap x dibagi dengan turunan dari fungsi g terhadap x ya. Ini dalil L'Hopital yang tentunya sudah terkenal ya. Saya yakin ini terkenal di ruang-ruang bimbel karena digunakan sebagai cara untuk menyelesaikan ujian masuk perguruan tinggi. Oke, anyway, kita bisa terapkan ini, tapi tidak secara otomatis bisa langsung kita terapkan. Kenapa? Karena di sini limitnya adalah limit 0, sedangkan di sini limitnya adalah limit MP. Maka agar bisa kita bawa ke bentuk yang bisa kita terapkan dari L'Hopital, kita harus menggeser variabelnya dengan cara apa? Dengan cara kita definisikan dulu. Definisikan suatu variabel baru. Saya namakan U misalnya. U adalah Z minus MP. Ya. Dengan kata lain, Z adalah U plus MP. Ya. Maka limit Z mendekati MP ini sama dengan limit U mendekati 0. Ya. Maka sekarang min 1 ini saya nyatakan dalam U, itu menjadi limit U mendekati 0. Z min MP adalah U. Ya. E pangkat Z. E pangkat Z berarti E pangkat U plus MP dibagi sinus Z. Sinus Z berarti sinus U plus MP gitu ya. Sinus U plus MP. Oke. Nah, bagaimana selanjutnya? Ya, kita uraikan saja itu. Limit U mendekati 0. Nah, dipangkatkan U dikali E dipangkatkan MP. Nah, ingat MP ini adalah konstanta ya. MP ini kan nilai bilangan bulat, ya positif atau negatif dikalikan dengan pi. Jadi ini MP ini konstanta. Demikian pula penyebutnya. Saya uraikan di sini ada sin A plus B menjadi sin A cos B, ya kan? Ditambah cos A sin B, ya. Berarti di sini menjadi seperti ini ya. Oke. Coba sin MP ini apa? Sin MP ini apa?
sin MP ini kan sin berarti sin 0, 0. Sin Pi 0 juga ya. Sin minus Pi 0 juga. Sin 2Pi 0 juga. Sin minus 2Pi 0 juga dan seterusnya. Artinya apapun nilai M-nya sin MP ini 0 ya. Sama dengan 0. Oke. Jadi suku kedua di penyebut ini 0. Cos MP ini apa? Cos MP ini kalau saya ambil cos M-nya 0 maka cos 0 adalah 1. M-nya 1 cos MP cos Pi adalah min 1 ya. Kalau saya ambil M-nya min 1, cos min Pi adalah sama dengan cos Pi juga, jadi min 1 juga ya. Jadi ini berinterpolasi antara plus 1 atau min 1 ya, tergantung M-nya ini genap, plus minus genap atau plus minus ganjil ya. Jadi ini saya biarkan dulu, yang pasti dia adalah konstanta ya kan. Nilainya itu bisa bernilai plus 1 atau min 1 ya kalau M-nya genap ya. Dan min 1 kalau M-nya ganjil. Oke, dengan kata lain, maka di sini saya sudah bisa menyederhanakan. Sekarang E pangkat MP, saya biarkan saja cos-nya. Jadi ini saya bisa keluarkan dari limit karena mereka tidak mengandung U. E pangkat MP per cos MP. Oke. Ini berarti yang saya limitkan tinggal U, E pangkat U per sinus U, gitu kan? Oke. Oh, sorry, saya lupa nulis limitnya. Berarti di sini ada limit U mendekati 0. Ya udah, sekarang kita tinggal terapkan. Dari L'Hopital ini sudah bisa kita terapkan. Oke, kalau saya langsung ambil limitnya, di sini penyebutnya 0, di bawah juga 0. Jadi ini harus kita terapkan dari L'Hopital ya. Bagaimana menerapkan dari L'Hopitalnya? Berarti di sini saya turunkan pembilangnya dan saya turunkan penyebutnya masing-masing ya. Ini saya ambil limit U mendekati 0, pembilangnya kalau saya turunkan jadi U dikali EU diturunkan terhadap U. Maka ini jadi E pangkat U ditambah UE pangkat U ya, benar ya. Dibagi sin U diturunkan terhadap U jadi cos U. Oke. Nah, ini sudah bisa kita langsung masukkan U-nya 0 berarti E pangkat 0 adalah 1 ditambah ada U di sini berarti 0 suku keduanya di pembilang. Di bawah cos 0 adalah 1. Berarti E pangkat U 1 dibagi cos 0 adalah 1 berarti 1. Berarti di sini adalah E pangkat MP per cos MP. Oke, inilah koefisien residunya ya. E pangkat MP min E pangkat MP per cos MP ya. Ini bergantung pada M ya. Ya kan ini masih bergantung pada M. Kenapa? Ya karena di sini kita belum mendefinisikan konturnya di mana, ya kan? Konturnya di mana? Sebagai contoh, misalnya begini. Kalau misalnya kita ambil koordinat, kita menggambar bidang kompleks lagi lah ya. Oke, misalnya ini bidang kompleks. Ini Y, ini X, gitu kan. Sekarang Pi itu kan 3,14 gitu ya. Berarti kalau MP itu kan M-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Sekarang kita mendefinisikan konturnya di mana, gitu kan? Misalnya begini, misalnya di sini, ya misalnya ini nilainya pi lah, ini satu strip ini nilainya pi, gitu berarti di sini 2 pi gitu ya. Dan seterusnya, atasnya 3 pi dan 4 pi dan seterusnya gitu ya. Di sini juga kurang lebih di sini adalah pi, di sini 2 pi dan seterusnya. Di sini min pi, di sini min 2 pi, ya. Di sini min pi, min 2 pi dan seterusnya ya.
Sekarang kalau Anda mengambil konturnya itu adalah katakanlah lingkaran, boleh aja. Sorry. Konturnya lingkaran dengan jari-jari misalnya seperti ini gitu kan konturnya. Maka di titik mana saja yang termasuk ke dalam kontur, misalnya ini konturnya gitu ya. Saya namakan kontur C-nya. Maka titik-titik singular dalam kontur adalah minus pi ya. Minus pi dan minus 2pi saja ya. M-nya berarti adalah min 1 dan min 2 ya kan? Kalau saya definisikan konturnya yang lain ya. Saya definisikan kontur yang lain misalnya saya definisikan konturnya seperti ini gitu. Ya. Maka di sini sorry, apa yang saya lakukan di sini? Mohon maaf, saya lihat dulu. MP ya, Z ya, Z. Oh, sorry, Z-nya itu positif. Z itu real ya. Ya, Z-nya itu real, sorry. Z-nya itu real MP. Jadi ini hanya ada di sumbu X saja, ya kan? Karena Z0-nya ini adalah real MP, M-nya real, P-nya real, maka oke, saya koreksi yang di gambar kedua ini. Jadi kalau misalnya saya punya di sini saja gitu, oke. Ini misalnya kontur saya ya. Misalnya ini kontur saya, ini C2 misalnya. Ya maka sekarang titik-titik singular adalah di sini dan situ saja. Dengan kata lain, maka M-nya adalah 1 dan plus 2 gitu ya. Jadi bisa dipahami ya. Jadi nah setelah kita bisa menentukan M-nya, maka kita bisa menentukan A-1 nya itu secara eksplisit itu atau secara unik itu seperti apa gitu ya. Misalnya kalau saya mengambil kontur yang C2 gitu, misalnya untuk C2, maka di sini A-1 nya ialah ada 2 gitu ya. E pangkat pi per cos plus pi ya kan, dan E pangkat pi per cos 2pi. 2pi di sini sorry ya. Ini kan cos pi kan 1, cos 2pi 1. Berarti ini sama dengan ada 2 titik E pangkat pi dan E pangkat 2pi. Gitu ya. Demikian pula kalau kita mengambil kontur yang C1, maka bisa kita tentukan A-1-nya ada 2. Dan seterusnya ya. Oke, ini contoh-contoh kita mengerjakan teorema koefisien residu maksud saya, koefisien sisa. Baik. Ya, ini contoh-contohnya banyak sekali Anda bisa temukan di textbook ya, di Boas, di Arsken, di Schaum ya. Nah, sekarang mungkin saya akan masuk ke pembahasan ultimate dari kompleks variabel sini. Bahwa aplikasi dari teorema residu. Bagaimana kita menggunakan teorema residu ini untuk menyelesaikan problem-problem matematik atau problem-problem fisis ya. Misalnya saya ambil contoh ya, saya bisa mengambil contoh.
kayak gini. Mungkin jadi setelah contoh-contoh ini selesai kita bahas, kita masuk ke application ya di sini ya. Aplikasi teorema residu atau teorema sisa. Nah, ternyata bidang kompleks ya atau analisis kompleks beserta dengan teorema residunya ini bisa kita gunakan untuk membantu kita menyelesaikan problem-problem yang kalau kita coba selesaikan di bidang real itu sulit sekali diselesaikannya atau mungkin tidak ketemu solusinya kalau kita berpegang hanya di dunia real ya atau di bidang real. Jadi filosofinya adalah meskipun analisis kompleks ini memang tidak punya impact secara langsung di dunia yang fisis ya, tapi teknik penyelesaiannya bisa kita gunakan atau dengan kata lain kalau ada suatu problem yang sulit di bidang real atau di ruang real ya, kadang kalau kita coba bawa problem itu ke ruang kompleks, kita bisa punya perspektif lain ya, yang mana perspektif tersebut tidak bisa kita punya ketika kita masih berada di ruang real. Dan dengan perspektif yang berbeda itu, kita bisa mencoba menyelesaikannya dengan teknik penyelesaian yang kita kenal di ruang kompleks, kita dapat hasilnya, dan dari hasilnya itu kita bisa bawa kembali ke ruang real untuk kita interpretasi. Ya. Saya ambil contoh. Contohnya misalnya gini, kita bisa menggunakan teorema residu ini untuk menyelesaikan integral-integral yang kalau kita temui integral tersebut di dunia real itu sulit diselesaikan, gitu ya, sulit diselesaikan. Misalnya, saya ambil contoh, saya coba cari di buku. Ya oke, saya bisa ngambil contoh di buku ini ya, di buku Boas ini, saya bisa ambil contohnya. Ya, misalnya saya punya integral seperti ini ya. Misalnya Anda diberikan pertanyaan, selesaikan integral dari 0 sampai 2pi untuk integralnya seperti ini. D theta per 5 min 4 sinus theta. Nah, Anda tentunya di kalkulus ya, Anda sudah belajar teknik-teknik pengintegralan ya kan? Bagaimana substitusi kah, substitusi trigonometri kah, ya kan? Atau permisalan atau manipulasi apapun kah gitu ya. Tapi kadang banyak sekali, bukan kadang ya, banyak sekali integral-integral yang memang kita tetap sulit untuk laksanakan atau susah dicari padanan substitusinya gitu ya. Misalnya bentuk seperti ini, bagaimana kita mau mensubstitusinya? Terus terang saya belum pernah menyelesaikan integral seperti ini di ruang real. Dalam arti kalau saya cari teknik substitusinya, saya belum pernah lakukan ya. Misalnya gini, saya kebayang paling gampang ya kalau misalnya saya ambil, saya misalkan X itu adalah sin theta, ya kan? Maka dx adalah cos theta d theta, ya kan? Kalau X adalah sin theta, maka cos theta itu kan berarti adalah akar 1 min X kuadrat, ya kan? D theta. Maka d theta bisa saya tulis sebagai akar 1 min X kuadrat dx. Jadi ini kalau saya ubah ke dalam bentuk substitusi, ini
Ya batasnya nanti bisa dimasukkan dari X berapa sampai X berapa. Ini dari 0 sampai 1 berarti ya. Nah, sorry, ya. Well, anyway, ini bisa saya masukkan belakangan batasnya, tapi di sini substitusinya menjadi seperti ini. Kalau dalam DX berarti saya punya DX per gitu ya. Ada 5 min 4X dikali 1 min X kuadrat pangkat setengah, ya kan? Nah, ini kan substitusi seperti ini kan tentunya tidak terlalu memudahkan permasalahan ya. Anda juga harus masih berpikir keras bagaimana mengintegralkan bentuk seperti ini. Oke, jadi terus terang saya dengan teknik yang konvensional, teknik pengintegralan yang konvensional, terus terang saya belum pernah melakukan ini dan belum terpikir caranya gimana, ya. Tapi yang menarik adalah kita bisa bawa integral seperti ini ke dalam, kita bisa selesaikan dengan menggunakan teorema residu. Bagaimana caranya? Kita lihat batas integralnya dari 0 sampai 2pi, ya. Dari 0 sampai 2pi, artinya apa? Artinya di sini sekarang kalau saya menggambarkan suatu kontur, ya. Kalau saya gambarkan suatu kontur, katakanlah konturnya lingkaran ya, perfect circle gitu kan. Perfect circle dengan oke, jadi ini sumbu X, sumbu Y-nya, ini kontur yang saya ambil, ya. Nah, Anda lihat, sekarang kembali ke sini, theta ini kan bisa saya hubungkan dengan dengan bilangan kompleks ya. Hubungannya apa? Hubungannya adalah bahwa sekarang saya bisa tuliskan Z-nya itu kan adalah R E pangkat I theta. Nah, sekarang kalau saya ambil kontur ini adalah jari-jarinya 1 saja, R-nya sama dengan 1, ya. Maka ya saya bebas menentukan konturnya kan. Maka artinya dengan kata lain dengan ruang di bidang kompleks seperti ini saya punya Z-nya adalah E pangkat I theta yang mana adalah cos theta plus I sin theta gitu kan. Maka di sini sin theta, ya, saya bisa gunakan sin theta itu tiada lain daripada kalau Anda ingat di beberapa video sebelumnya sin theta adalah E pangkat I theta dikurang E pangkat minus I theta, ya, per 2I, ya. Benar ya, karena ini kan cos theta dikurang, ya betul, ya, oke. Ini sin theta ya, dan ini adalah E pangkat I theta adalah Z, E pangkat minus I theta adalah 1/Z dibagi 2I. Oke. Jadi kita bisa mensubstitusi theta sebagai sin theta sebagai Z min 1/Z per 2I. Oke. Nah, sekarang d theta ya, d theta sorry. Maksud saya adalah karena Z tadi adalah tadi Z adalah E pangkat I theta, maka dz adalah I E I theta d theta. Ya. Atau dengan kata lain, maka d theta adalah dz per I E pangkat I theta, ya kan? Atau
Ini tiada lain daripada dz per iz. Oke, jadi saya sudah lengkap bisa mensubstitusi theta dengan z di sini. Ya. Oke. Nah, sekarang artinya apa? Integral ini bisa saya ubah menjadi jadi integral dari 0 sampai 2pi. Batas 0 sampai 2pi ini yang memungkinkan saya bisa membawa integral ini ke dalam ranah integral trigonometri menjadi ranah kompleks ya. Sebenarnya kalau memang tidak 2pi bisa, cuman ada teknik lain. Di sini adalah 4 sin theta tadi ya. Sin theta. Oke. Nah, ini menjadi sama dengan ya, ini sama dengan jadi bisa ditulis sebagai integral tertutup sepanjang kontur C ya. Kontur C di mana d theta-nya adalah ini ya. dz per iz dikali 1/5 dikurang 4 sin theta. Sin theta-nya adalah itu ya. Z min 1/z per 2i gitu ya. Ini integralnya bisa saya ubah menjadi seperti ini. Oke, ini kalau saya sederhanakan, kalau integralnya saya bisa sederhanakan, ini menjadi, ini biarkan dulu ya, dz per iz. Ini menjadi, saya bisa naikkan 2i per 5 dikali 2i adalah 10i dikurang 4z ya, kurang 4z ditambah 4 per z ya, seperti ini ya. Oke, nah ini kan bisa saya sederhanakan lebih jauh. I-nya ini bisa ada I di sini bisa cancel ya. Integral C 2-nya juga bisa keluar. Terus saya tulis seperti ini ya, 2 dz. Nah, ini di bawah ada 1/z lagi ya. Jadi ini adalah 10 iz ya min 4 z kuadrat plus 4 ya. Oke. Ini kan bisa saya sederhanakan lebih jauh ya. Ini min 2-nya bisa di cancel. Jadi 2z kuadrat 2z kuadrat min 5iz min 4 ya. Oke. Nah, jadi integralnya jadi tereduksi menjadi integral seperti ini ya. Ini integral isinya apa? Maksudnya hasilnya apa? Ya, atau dengan kata lain integral karena integral tertutup ya terhadap kontur. Konturnya adalah ini ya. Konturnya di sini saya definisikan. Nah, pertanyaan sekarang kembali ke seperti analisis kompleks. Ada nggak titik singular di dalam kontur dari integrannya? Kalau nggak ada berarti integral ini 0 gitu ya. Kalau ada ya berarti kita harus evaluasi, kita cari koefisien residunya. Oke. Nah, bagaimana cara menentukannya ya? Berarti kita coba akarkan ini. Saya punya 2z kuadrat min 5iz atau ini 2z0, 5z0 min 4 ini titik singular sama dengan 0 ya. Berarti titik singularnya kan berarti adalah z0 yang memenuhi persamaan ini ya. Anda bisa cari ini dengan plus minus gitu ya. Ini kan dengan min
4B, atau dengan rumus ABC min B per 2A, ini adalah 5I per 4 plus minus gitu ya. Sorry, min B plus minus, penyebutan nanti aja. 5I plus minus akar min 5I, min 5I dikuadratkan. Min 5 dikuadratkan adalah 25, I dikuadratkan min, berarti ini min 25 ya. Min 25, B kuadrat min 4AC, min 4 dikali 2, dikali min 4, berarti plus di sini ya. Berapa ini? Min 4 dikali 2, 8, 8 kali 4, 8 dikali 4, 32. Ya, kan 4AC, ya 4AC berarti 3 plus 32 ya. 4 kali 4 kan 16, kali 2, 32. Dibagi dengan 2A, berarti 4, bagi 4. Oke, ini hasilnya berapa? 5I plus minus, min 25 tambah 32, plus minus akar 7 ya. Gitu ya, per 4. Nah, oke, berarti ya situ. Berarti di sini saya punya Z0 ada 2 ya. Z0-nya adalah titik-titik yang membuat penyebutnya singular 0, yaitu 5I plus akar 7 per 4 dan 5I min akar 7 per 4, gitu ya. Benar ya? Benar ya? Harusnya ya. Oke. Coba cek lagi perhitungannya ada yang salah atau enggak. Ini kalau kan 5 min 4 sin theta ya. 5 min 4 sin theta, sin tetanya ini jadi 2. 5 min 4 sin theta, oke. D tetanya ini, ya, dari situ kita bisa punya, oke. Ya, benar ya. 5 min atau plus 2i Oh wait, ya benar. Ya jadi 5. Ya 2i dibagi dengan i jadi 2, jadi 10i min 4z plus 4 per z itu dikali dengan z jadi 10iz min 4z kuadrat plus 4 dibagi, jadi seperti itu ya. Oke. Benar ya.
Ini kan berarti 5 dikurang 2Z per I plus 2Z 2 per IZ gitu ya. 5 plus 2 IZ min 2 per Z. Ini dikalikan dengan Z 2 IZ maksud saya. Nah, ini dikalikan dengan IZ. Kalikan dengan IZ menjadi 5 IZ, ini 5 IZ min 2Z kuadrat plus 2. Oh, sorry. Oke, di sini ya salahnya saya. Mohon maaf. Ininya salah di sini. Oke, saya salah perhitungannya. Ini salah ya. Oke. Ini berarti minus 2 ya di sini ya. Oke. Ini berarti akar-akarnya apa saja yang bisa kita dapatkan. Ini kan adalah 2 Z0 kuadrat min 5 per 2 IZ0 min 1 gitu ya. Kira ini bisa difaktorkan nggak ya? Oke lah, kita coba cari aja di sini. Ketika ini kan min B, ya berarti plus 5I plus minus akar B kuadrat, berarti min 25 min atau plus 4 kali 2 kali 2, 4 kali 2 kali 2, 4AC 8. Oke. Benar nggak ini perlu dicek lagi? Sorry, sebentar ya. Oke, sebenarnya ini bisa diselesaikan. Kuadrat min 5 I. Ya, ini kan sebenarnya kalau Anda lihat 25 tambah 8 berapa ya? Ini sorry, mungkin ada saya koreksi aja ini ya. Ini kalau saya coba kalau kita masukkan Z plus I per 2, Z plus 2I, Z plus, Z min. Masuk seperti ini.
Z min I per 2, Z min 2I, ini I. Masih? Atau gini, sorry. Ini adalah 2Z. Maaf. 2Z min I. Oke, ini kalian kan 2Z kuadrat min 4I ya, min 4IZ min IZ, betul ya? Plus 2 ya. Plus, min 2, sorry. Ya benar, ya ini memenuhi ya. Oke, jadi ini akar-akar ya. Oke, kita dapatkan akar-akarnya. Sip, mohon maaf, agak terlambat, agak bertele-tele. Ini masalah aljabar ya. Oke, jadi di sini kembali ke sini, maka saya mendapatkan DZ per, nah ini bawah penyebutnya bisa saya faktorkan menjadi 2Z min I, Z min I. Oke, sip. Dengan kata lain, maka akar-akarnya adalah, atau titik-titik singularnya adalah Z0-nya adalah I per 2 dan I. Ya. Wait, sorry. 2. Z min 2I. Maaf. 2I. Ini 2I per 2 dan 2I. Oke. Ini titik-titik yang membuat integran ini singular. Sekarang kita lihat. Apakah mereka semua itu ada di dalam kontur? Konturnya ini. Konturnya jari-jari yang satu ya. Atau tidak ada di dalam kontur atau sebagian ada? Lihat, berarti kalau jari-jari yang satu, maka di sini saya punya titiknya adalah titiknya 1 atau di sini I gitu ya. Ini I, di sini 1, sini min 1, di sini min I ya. Maka Z0 sama dengan I itu di sini ya, ini Z0-nya di sini, saya ambil warna ini. Ini Z0-nya. Di mana lagi? Sorry, bukan I tapi I per 2, maaf. Maaf ya, ini I per 2. Z0-nya adalah I per 2, maka I per 2 di sini ya. Di sini. Ini I per 2. Dan di 2I, berarti 2I adalah di atas sini ya, katakanlah ya. 2I. Ya. Anda lihat yang dilingkupi oleh kontur hanyalah I per 2. Jadi kita cukup mencari residu di I per 2. Karena singularitas di 2 ini di luar kontur, yang artinya integran ini, fungsi yang diintegralkan ini holomorfik terhadap kontur yang kita definisikan. Jadi sekarang kita tinggal menentukan residu di I per 2. Sekarang residu di I per 2 atau 2Z min I ini itu simple atau order berapa? Anda pangkatnya 1 maka simple pole ya. Nah, di pangkat 1 maka di sini langsung aja tidak ada turunannya. Jadi saya tinggal mengambil limit Z mendekati Z0, yaitu Z mendekati I per 2. Oke. Z mendekati I per 2 dari apa? Dari integrannya, dari saya punya Z min Z0, yaitu Z min I per 2, saya kalikan dengan fungsinya. Fungsi Z yang saya integralkan adalah 1/2Z min I dikalikan Z min 2I. Ya.
mohon maaf. Seperti ini ya. Nah, ini kan bisa kita selesaikan ya. Ini saya tulis lagi di sini, limit Z mendekati I per 2 ya. Z min I per 2. Nah, ini adalah saya bisa keluarkan 2 dikali Z min I per 2 ya kan. Di sini Z min 2I. Oke, ini Z min I per 2-nya bisa saya cancel. Maka kalau saya ambil limit Z sama dengan I per 2, aman ya di sini ya. Sudah, Anda masukkan aja langsung I per 2. Berarti Z-nya adalah I per 2. I per 2 dikurang 2I. I per 2 atau setengah dikurang 2 itu berapa? Setengah dikurang 2. Berarti kan saya punya I per 2 dikurang 2I atau 4I per 2 gitu ya. I dikurangnya min 3I per 2. Maka saya punya min 3I per 2 2 dikali min 3I per 2. Oke, 2-nya cancel ya. Dengan kata lain, maka di sini saya punya I per 3. Gitu ya. I per 3. Nah, ini residunya. Sekarang integral tersebut, maka dengan kata lain, integral kontur saya ya, dz per apa tadi? Per 2z kuadrat, oh minus, ini di sini ada minus ya, sorry. Ada minus 2z kuadrat min 5iz min 2. Ini sama dengan minus saya masukkan aja 2pi dari A min 1, yaitu adalah min 2pi dikali I per 3. Ini adalah 2pi per 3. Karena I dikali I adalah min 1. Dengan kata lain, integral ini tiada lain adalah integral saya di awal, ya. Integral ini. Maka saya bisa kembalikan dengan kata lain, maka integral dari 0 sampai 2pi d theta per 5 min 4 sin theta 4 sin theta itu sama dengan 2pi per 3. Oke, berarti di sini saya sudah menunjukkan bahwa saya menunjukkan bahwa integral yang tadinya kalau kita kerjakan di ruang real itu sangat sulit, itu ternyata kalau kita bawa ke ruang kompleks, kita selesaikan di sana dengan teorema residu, kita bisa bawa lagi hasilnya ke ruang real dan kita dapatkan hasilnya ya. Jadi ini yang saya maksud bahwa analisis kompleks bisa menolong kita mencari solusi problem di ruang real. Oke. Baik, saya kira kita coba stop sampai sini dulu. Nanti kita bahas di pembahasan sinkronus ya.